Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu yang udah mengundang. Kemarin terakhir ketemu di acaranya SafeNet. Kita bicara kaitannya dengan AI dan privacy, karena itu adalah salah satu topik yang menarik dan typical conversation yang akan terus berlanjut. Karena AI dan privacy itu akan saling berhubungan. Karena apa? Karena privacy itu is about individual control, bagaimana kita men-share data pribadi kita, bagaimana data pribadi itu diproses, disimpan, dan sebagainya. Dan tadi sudah diperkenalkan, nama saya Yudhistira Nugraha, senang sekali untuk sharing ke Bapak Ibu hari ini. Tadi saya mohon telat karena jalannya muter-muter, karena ada biasa hari ini kan hari bersejarah buat negara kita gitu kan. Menarik ya lihat fenomena di luar gitu ya. Nah mungkin AI juga harusnya bisa membantu ya, harusnya pada saat saya, karena tadi kita pakai Google ya, cuma tadi tim saya jangan pakai Google, Google pasti nggak tahu kondisi real gitu. Harusnya ya mungkin kayak Hangzhou itu kan udah city brain ya, artinya city brain pada saat kondisi tertentu dia harus memberikan informasi yang akurat gitu ya, informasi akurat dan segala macam gitu. Either Google juga nggak bisa mengcapture kondisi real gitu ya, itu yang menjadi topik. Nah hari ini mungkin saya sedikit share terkait dengan potensial AI untuk public services. Nah, dalam konteks public services, mungkin saya akan mengarah kepada konteks smart city ya. Kalau kita bicara smart city itu kan bicara smart itu kan salah satu poinnya adalah bagaimana memberikan sebuah kemudahan, efisiensi dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara smart itu kan selalu berhubungan dengan data ya, data, science. Nah, kalau kita bicara data itu berkaitan dengan science. Kalau kita bicara science itu adalah teman-teman ini mahasiswa S2, S3. Oh, bukan mahasiswa ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau kita bicara data, kalau kita bicara data itu suatu hal yang science. Kalau kita bicara science itu kan satu hal yang berkaitan dengan validate gitu kan. Kalau kita bicara AI itu without validation ya nothing gitu kan. Artinya proses validasi ini menjadi suatu hal yang penting. Nah, di sini saya akan share hal-hal yang kita lakukan di Jakarta Smart City. Nah, namun mungkin next slide. Nah, sebelum itu ini adalah tahun terakhir Bapak Ibu, misalkan baru pertama kali ke Jakarta atau yang datang ke Jakarta, ini adalah tahun pertama Jakarta sebagai ibu kota, karena tahun depan kita tidak jadi ibu kota, kita akan menjadi global city ya, kota pusat perekonomian bisnis dan global, karena tahun depan ibu kota negara akan pindah ke Nusantara. Namun walaupun Jakarta tidak menjadi ibu kota, Jakarta itu tidak boleh ditinggalkan, karena dia punya potensi yang cukup besar. Karena GDP-nya aja 17% GDP aja itu sumbangsi dari DKI Jakarta. Belum lagi pendapatan daerah. Kita menyumbangkan 20%. Jadi negara itu dapat 20% pendapatan daerah itu dari Jakarta. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu Jakarta sebagai kota global ke depan, bagaimana menyikapinya, membuat, kalau kita lihat ada Jakarta sebagai kota global, kita lihat berbagai problem yang ada. Gitu. Kalau kita lihat di sini problemnya apa saja, mulai dari kemacetan. Ini salah satu problem yang mungkin sebelum saya datang ke Jakarta dan sampai saat ini masih menjadi problem gitu. Artinya pada saat kita bicara problem kan biasanya ada solusi ya. Solusinya mungkin sudah pernah dilakukan tapi belum efektif. Nah, ini berarti kita harus mencari solusi-solusi baru ya supaya problem ini bisa termitigasi atau berkurang dan sebagainya gitu. Itu yang pernah. Masalah medical services. Nah, kebetulan kemarin teman-teman dari DTO dari Kementerian Kesehatan, mereka sudah membuat platform data. Ini satu hal yang menarik ya. Karena tadi AI without data is nothing juga gitu kan. Artinya dengan data ini akan menjadi sebuah tempat engagement teman-teman inovator untuk bisa memberikan sebuah ide-ide yang menarik gitu. Nah, itu tadi medical services, kemudian parking space. Di Jakarta kemarin saya jalan sama teman-teman ya, kita ngomongin kota global, tapi kok masih banyak ya parkir-parkir di pinggir jalan gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Harusnya dengan AI juga. Kebetulan saya juga pernah menguji salah satu MBA student dari para Prasetya Mulia kaitan dengan parking space ya. Artinya pada saat kita mau ke mall aja, kita harus tahu space parking di mana, ada slotnya di mana saja, harusnya bisa kan ya. Itu hal-hal yang real yang sebenarnya pada saat saya mau ke mall gitu, misalkan saya mau dari rumah ke PI atau apa, kita harus dapat informasi
kira-kira space yang mana yang kosong. Kadang-kadang kan kita muter-muter aja nggak jelas sampai berdoa. Saya kalau biasanya kalau jalan-jalan ke motor berdoa supaya ada yang keluar, ada yang keluar, ada yang keluar gitu. Nah, tapi dengan AI harusnya kan bisa bisa suatu hal yang mungkin. Karena kalau apa? Kalau informasinya ada gitu. Jadi perputaran itu bisa kita tahu. Jadi oh di mana yang ada parking space-nya slot ya udah kita ke sana aja gitu. Kadang-kadang yang paling susah itu misalkan kalau ke PI, Grand Indonesia, apa satu lagi yang dekat sini? Kokas gitu. Waduh, udah paling pusing lah kalau udah nyari parkir gitu. Kadang-kadang males gitu ya. Itu satu. Kemudian masalah flooding. Nah, ini masalah flooding banjir. Jakarta itu dari zaman Batavia, Jayakarta sampai sekarang ya banjir itu menjadi identik. Kenapa? Karena ya memang Jakarta itu adalah daerah memang daerah air gitu. Sampai adanya kali deres, kali wisata banjir. Karena harusnya kita bisa hidup dengan tadi alam itu sama seperti Jepang. Jepang kalau udah ada gempa udah biasa karena memang bangunannya memang intended, didesain untuk memang tahan gempa gitu. Nah, bagaimana Jakarta gitu? Jakarta kan memang dari dulu, dari zaman dulu udah banjir. Nah, apa aja yang bisa dilakukan? Nah, salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan pengembangan knowledge management system untuk sistem pengendalian banjir. Bagaimana kita tahu misalkan apabila terjadi ketinggian muka air sekian, nanti dampaknya kemana saja gitu. Itu yang salah satu yang sudah kita kerjakan. Kemudian ada permasalahan misalkan waste management dan sebagainya, kemudian ada air pollution, kemudian masalah pendidikan dan sebagainya. Nah, tentu dari permasalahan ini akan membuat sebuah opportunity yang menarik gitu ya. Opportunity ini kan bisa hadir kalau tadi mungkin salah satu faktornya data. Kemudian adalah dari segi regulasi pendukung gitu. Ini menjadi salah satu tantangan juga pada saat kita mengimplementasikan AI. Karena kalau bagi saya sebagai seorang praktisi ya, saya selalu melakukan itu ya just do it dulu, kerjain dulu. Just kalau dari apa yang disampaikan Obama, saya just learn to get stuff done gitu. Artinya ya kerjain dulu karena dari situ kita dapat feedback gitu. Bukan yang harus kita mikirin sampai detail, tapi kerjain dulu karena dari situ kita akan mendapat sebuah insight yang menarik gitu. Nah, tentu Jakarta sebagai kota global ini kalau dari RPD-nya kita akan menjadi ada 4 ya. Jakarta ke depan ingin menjadi pandemic proof city. Artinya kita belajar dari 2 atau 3 tahun pandemi. Bagaimana kita menghadapi pandemi ke depan. Kemudian Jakarta menjadi resilient to crisis city, digital advanced city. Tentu dibutuhkan konektivitas dan sebagainya dan juga sustainable livable city. Ini menjadi sebuah tantangan Jakarta ke depan sebagai kota global. Lanjut. Nah, the question is how a science and technology transforming the city. Ini salah satu yang kita coba adopsi ya, ada adopsi dari MIT dan juga dari Prof. Sohono gitu ya. Artinya ada 3 kerangka framework yang kita gunakan. Pertama adalah sensing city. Sensing city ini adalah sebuah kota yang punya kemampuan untuk bisa menggrab atau mendapatkan data secara real time gitu. Artinya contoh misalkan hari ini gitu ya. Harusnya hari ini kita misalkan menggunakan misalkan sentimen analisis gitu ya. Bagaimana atau sentimen analisis apa sih paling banyak kita ingin tahu sebenarnya kan tadi saya jalan itu kan banyak bus-bus ya. Bus-bus ada pakai, saya nggak nyebutin merek nanti ya. Ada yang A, ada yang B gitu kan. Harusnya kita bisa, ini bus-bus ini sumbernya dari mana aja nih. Harusnya bisa tahu kan sumber orangnya yang tadi jalan-jalan dapat makan itu, dapat kaos itu kan. Itu kan bisa juga gitu ya. Kalau kita dapatkan di datanya itu kan menggunakan sentimen analis dan sebagainya. Nah, tapi pada dasarnya kalau kita bicara sensing city ini adalah bagaimana sebuah kota itu punya kemampuan untuk bisa mendapatkan data secara real time. Nah, kalau kita bicara sensing city misalkan IoT, bagaimana bisa nggak kita mendapatkan data sensor-sensor di wilayah perkotaan itu secara real time? Sederhananya misalkan kaitan kemacetan, kita bisa nggak mendapatkan data GPS dari para misalkan taksi gitu, taksi dan segala macam gitu. Kemudian sensor-sensor yang lainnya dan seterusnya. Kemudian kaitannya dengan media analisis ya, mungkin banyak sih produk-produk yang sudah dijual gitu. Namun biasanya produk-produk ini biasanya kelemahannya dia belum kira-kira kebutuhannya dari pemerintah itu seperti apa gitu. Nah itu yang menjadi sebuah tantangan juga. Artinya bagaimana dengan poin penting bagi pemerintah adalah misalkan dalam hal pembangunan. Kira-kira pemerintah tahu nggak kebutuhan dari masyarakat saya gitu, kebutuhan masyarakat itu. Kan kita harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan ya. Kalau keinginan itu biasanya saya ingin ini, saya ingin ini. Tapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Misalkan contoh ya, harusnya
tanpa melakukan survei ke lapangan dengan sentimen analisis, harusnya kita bisa mengcapture kebutuhan real masyarakat. Misalkan masyarakat butuh A, B, dan seterusnya, dan seterusnya. Misalkan ternyata ada di bagian klaster tertentu, ini ternyata masyarakat ini butuh sekian-sekian, dan seterusnya. Nah ini menjadi tadi. Tapi untuk bisa mengetahui itu tadi, kita harus bisa mendapatkan datanya. Gitu. Nah itu kita sebut sebagai sensing city. Kemudian yang kedua adalah understanding city. Understanding city ini adalah sebuah kota yang punya kemampuan analitik data. Gitu. Kalau kita bicara understanding city, ada 4 tahapan. Mungkin saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Pertama, yang itu kita bicara descriptive analytic. Kita punya data, biasanya kita masih tahapan yang ini, descriptive analytic. Apa itu apa yang terjadi gitu. Dengan data kita dengan melakukan descriptive analytic kan kita melihat apa yang terjadi. Jadi what is gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau kita lebih advance lagi, diagnostic analytic. Mengapa itu terjadi? Kemudian yang ketiga, predictive analytic. Kita bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Dan yang keempat adalah, ini menjadi hal yang penting bagi pemerintah, adalah prescriptive analytic. Action apa yang harus dilakukan. Jadi rekomendasi apa yang harus dilakukan. Misalkan contoh sederhana, dalam AI, dalam city planning, tadi Bu Ayu saya juga diskusi dengan Kepala Bapeda, tolong disampaikan, kita undang teman-teman di sini untuk tadi, AI positive planning. Contoh misalkan, dalam kondisi fiskal, tiap-tiap tahun itu kan kondisi fiskalnya berbeda-beda. Jakarta misalkan punya 80 triliun, tapi bukan berarti 80 triliun itu banyak, karena Jakarta, orang bilang Jakarta itu banyak duitnya, banyak anggaran, tapi kebutuhan juga banyak. Sama seperti Atta Halilintar. Atta Halilintar uangnya banyak, tapi kebutuhannya juga banyak kan. Beda dengan saya gitu kan. Seperti itu. Nah, sama seperti Jakarta misalkan dengan perubahan fiskal yang berubah tahun. Kira-kira apa yang harus diprioritaskan? Kira-kira kebutuhan apa yang harus kita lakukan? Karena selama ini mindsetnya pemerintah kan lebih kepada tadi want, bukan need. Karena lebih kepada apa mindsetnya, lebih pada yang dipikirkan oleh pemerintah. Bukan yang dia lihat, dia rasakan yang terjadi di masyarakat. Nah ini tadi dengan adanya arahnya tadi Presiden ini bisa memberikan sebuah rekomendasi kira-kira dengan kondisi fiskal sekian, kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu. Kebetulan waktu saya pernah punya teman dia menggunakan machine learning for public policy, artinya tadi salah satu tadi memberikan sebuah rekomendasi kebijakan. Nah ini mungkin use case-nya skenario-nya bisa beda-beda ya, model-model misalkan model untuk funding budget dengan budget sekian, dengan problem sekian, kira-kira mana yang diprioritaskan dan seterusnya. Mungkin itu nanti Bu Ayu izin, nanti mungkin siapa tahu mau diskusi lebih dalam kita bisa explore ya. Tadi salah satu pesannya coba ajak bagaimana pengembangan AI untuk city planning, khususnya dalam hal misalkan perencanaan kota dan seterusnya. Nah, tadi yang dari hal ini tadi kita menggunakan machine learning, AI dan sebagainya. AI adalah machine learning, ada subset dari AI dan seterusnya. Dan kemudian yang ketiga adalah actionable city. Nah, ini yang kita sebut sebagai kalau dalam konteks pemerintah, data driven policy. Kita ngomongin data driven policy, tapi kita nggak pernah melakukan 1-2 gitu kan. Artinya itu kan. Artinya actionable city adalah kota yang punya kemampuan untuk bertindak sesuai dengan data yang ada, bertindak sesuai dengan hasil analisa yang ada dan sebagainya. Misalkan contoh pada saat kita memberikan bantuan sosial. Mungkin yang menarik, apakah bantuan sosial yang diberikan di Indonesia itu basisnya menggunakan analitik? Enggak. Kan berdasarkan pendaftaran. Harusnya kalau berbasis analitik dan segala macam, kita bisa melakukan dari tepat sasaran. Oh, kamu udah dapat lebih, misalkan kita buat skenario tidak boleh mendapatkan bantuan lebih dari 3 dan segala macam. Selama ini kan enggak. Selama ini masing-masing kementerian punya program sendiri, sehingga kalau kita lihat, setiap satu orang itu bisa dapat lebih dari 2, 3, 4, 5, 6 bantuan sosial. Dan ini terjadi di Jakarta. Jakarta itu dengan hasil analisa kita, ada 1 orang dapat 7 bantuan sosial. Ada yang 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau dikumpul-kumpul, satu keluarga itu bisa dapat sekitar 3 juta per bulan, 3,8 juta, 4 juta per bulan. Jadi contoh, dia misalkan PJLP misalkan, ada yang pekerja ini ya. Kemudian karena dia PJLP, anaknya itu dapat bantuan pendidikan, KJP, KJU, dan seterusnya. Jadi itu jadi berdampak gitu. Nah ini salah satu tadi AI itu, dan itu menjadi hal yang penting dalam hal tadi pengambilan kebijakan. Nah ini salah satu tadi bagaimana science and technology transforming the city. Dengan konsep ini saya yakin 3 konsep ini tuh bisa diterapkan, diaplikabelkan dalam skenario yang macam-macam lah, mulai dari city planning dan sebagainya. Lanjut. Nah
Salah satu yang kita lakukan pertama adalah bagaimana kita membangun trust kepada masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu nggak percaya kalau aduan atau keluhannya itu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Bapak Ibu yakin nggak misalkan ada aduan, kira-kira lapor ke pemerintah, kira-kira yakin nggak pemerintah menindaklanjuti laporan tersebut? Nggak yakin kan? Kenapa nggak? Itu kan artinya, nah, nggak yakin kan? Contoh waktu saya pulang kampung di kampung ya, saya ada depan rumah saya tuh ada sampah udah 3 hari nggak diambil-ambil gitu ya, bingung kan? Mau lapor pakai apa gitu kan? Ya udah saya telepon teman saya kebetulan pejabat, cuma oh siap dimonitor gitu doang gitu. Artinya ya ada trust kita kan berkurang ya. Artinya saya nggak percaya gitu sama pemerintah itu. Hah? Hah? Ya dimonitor kan, siap dimonitor gitu kan. Artinya siap ditindaklanjuti gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini menjadi salah satu tadi menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pertama tadi nggak yakin, kemudian paling harus kenal orang dalam, kalau nggak kenal gubernur, bupati ya nggak ditindaklanjuti gitu kan. Kemudian apalagi dilempar satu sana, satu sini dan seterusnya gitu kan. Harus viral lah, benar. Harus viral dulu baru ditindaklanjuti gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana kita mengatasinya gitu. Nah, kita coba mengembangkan tadi, walaupun ini sebuah sistem yang terus growing ya. Artinya kita membangun sebuah public trust, yaitu melalui sistem CRM, sistem cepat respon masyarakat. Pendekatannya sama. Kita menggunakan sensing, understanding, dan actionable. Sensing apa? Sensing ini kita harus mendapatkan datanya secara cepat, secara real time. Nggak mesti real time sih, yang penting kita bisa mendapatkan datanya gitu. Datanya dari mana? Untuk tahapan ini kita pakai datanya laporan warga. Nanti kita bisa kaitan kembangannya, nanti ada pengembangannya. Saat ini kita menggunakan sensing, yaitu kita menyediakan 13 kanal ofisial yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi sistem CRM ini ada 2 platform kanal aduan yang bisa digunakan oleh masyarakat dan platform penerima aduan yang digunakan oleh perangkat daerah atau pemerintah untuk menindaklanjuti laporan tersebut. 13 kanal ini kita bisa digunakan oleh masyarakat. Ada yang berbasis aplikasi, sosial media, Twitter, kemudian SMS, WhatsApp, sampai face-to-face meeting. Jadi 13 kanal ini supaya inklusif. Ada yang berbasis aplikasi, sosial media, dan sebagainya. Jadi dari laporan ini kan kita bisa mendapatkan data. Data kemudian nanti sama sistem akan dilakukan kategorisasi. Ini akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang mana. Sistem akan sudah melakukan klasifikasi. Masih sederhana nanti misalkan, dan di tahapan understanding ini merupakan skema kerjasama antara masing-masing perangkat daerah. Misalkan contoh saya melapor masalah sampah. Kalau sampah itu harus putusnya di kelurahan, nggak boleh dikoordinasikan lagi. Itu udah ada aturannya, tetap harus ada SOP-nya. Kemudian nanti kalau masalah pohon tumbang, kalau saya lapor menggunakan aplikasi Jakarta Kini, itu pohon tumbang akan dikirim ke deliver ke kelurahan terdekat, sama kelurahan terdekat itu nanti dikoordinasikan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti dan seterusnya. Sampai nanti tahapan understanding ini dipilih perangkat daerah terkait, langsung actionable city, action, itu mendispatch petugas ke lokasi. Nah, semua proses tadi yang dari sensing, understanding, itu bisa dimonitor oleh masyarakat. Jadi setiap eskalasi dari menunggu sampai selesai itu masyarakat akan mendapatkan notifikasi by system. Laporan Anda sudah dikoordinasikan sampai nanti selesai. Nanti tahapan selesai, nanti akan divalidasi kualitas tindak lanjutnya oleh petugas. Jadi tetap harus ada intervensi dari orang juga. Karena kan kadang-kadang namanya juga manusia, yang penting saya tidak lanjuti gitu kan, dan sesuai. Kadang-kadang menggunakan foto yang, karena kita harus ada before afternya gitu. Misalkan sebelumnya macet, setelahnya nggak macet gitu. Kadang-kadang ada juga, ya ini mungkin beberapa itu juga pakai foto yang lain gitu. Itu kita juga, ini juga bisa bantuan AI juga kan, artinya bagaimana supaya ini benar-benar kondisinya real dan sebagainya. Nah, tapi dengan sistem ini kita memberikan sebuah trust kepada masyarakat, artinya apa? Pemerintah bekerja. Kenapa? Karena di DKI setiap laporan kalau tidak ditindaklanjuti itu berhubungan dengan pendapatan. Jadi itu ya. Jadi akan misalkan kalau kita insentif, jadi ada nama TKD, kalau nggak ditindaklanjuti akan terjadi pemotongan. Jadi itu memang harus dilakukan. Tapi problemnya apa? Problemnya masalah kualitas tindak lanjut. Gitu. Nah, dari sistem yang existing, saat ini kita sedang mengembangkan tahapan sensing. Yang tadi kan basisnya laporan warga. Artinya kalau nggak ada laporan warga, berarti nggak ada tindak lanjut. Nah, yang kita gunakan adalah feed CCTV.
Artinya contoh misalkan terjadi kemacetan, sampah dan seterusnya. Dan ini CCTV itu nanti akan kita grab. Karena kalau dari berdasar laporan warga itu dia harus menceritakan deskripsinya apa. Misalkan contoh saya mengambil foto sampah. Saya menceritakan ada sampah di sini, lokasinya di mana. Lokasinya kalau pakai aplikasi udah by GPS, tapi dia harus mendeskripsikan ini kejadiannya apa, masalahnya apa. Seperti itu. Kondisi SD. Nah, kondisi yang saat ini kita kembangkan adalah tadi dengan CCTV, nanti dengan machine learning dan sebagainya, nanti akan di training kalau sampah ini deskripsinya apa, nanti lokasi pasti akan otomatis by GPS itu. Ini menjadi penting kenapa? Karena ada kondisi tertentu misalkan parkir liar atau ini parkir liar. Dengan laporan warga parkir liar sekian. Ya nanti sama petugas itu misalkan pagi ada parkir liar. Nanti dia TL sorenya tuh nggak ada. Besok ada lagi kan? Karena berulang. Nggak mungkin kan warga tiap hari lapor. Kelemahannya pasti ada kan. Nah dengan adanya CCTV ini kita melihat sebenarnya real problemnya di mana. Oh ternyata ini dia terus mengcapture gitu. Artinya di sini titik masalahnya nggak selesai. Walaupun diselesaikan, tapi muncul lagi. Berarti terus ada intervensi lainnya gitu kan. Karena tadi kalau pakai laporan warga kan misalnya contoh nih, ini sering terjadi. Saya lapor di misalkan di mana ya, Kemang gitu, ada parkir liar gitu kan. Oke, sama petugas pasti akan ditindaklanjutin. Nggak ada gitu kan. Foto lah dia before after yang sebelumnya ada misalkan ada mobil yang parkir, laporannya tidak ada mobil gitu kan. Itu tingkat ketuntasan seperti itu. Tapi besoknya kan bisa jadi ada lagi kan. Besoknya bisa ada lagi. Nah, harapannya dengan CCTV tadi, ya tadi sistem ini kan akan bisa menganalisa, oh ternyata di sini titik problemnya gitu. Kenapa? Dia mengirimkan banyak feed gitu kan di satu lokasi misalkan dalam satu hari, di 2 hari berikutnya dan berikutnya seterusnya. Itu yang satu. Itu yang pertama di bagian sensing. Kemudian bagian understanding ini kan masih ada tadi intervensi dari manusia gitu ya. Nah ini mungkin bisa digunakan AI. Kalau yang acting sih tetap harus orangnya karena memang ini lanjut. Jadi tahapan pengembangan 1-2 ini bisa tadi kita improve menggunakan AI. Itu yang pertama. Lanjut yang kedua. Nah ini contoh yang tadi salah satu 13 channel ada Jaki. Nah salah satu yang kita kembangkan, misalkan kita buat laporan, kita ambil foto. Terus kita mengisi deskripsinya apa, dan seterusnya lokasi di mana, kemudian kita pilih kategori. Nah, kebetulan kita punya 157 kategori. Itu akan banyak ya. Walaupun by UI UX itu bisa di-search, misalkan banjir. Kadang-kadang masyarakat tuh kadang-kadang nggak semuanya paham ini kategori apa gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu tantangan kita. Saat ini kita lagi coba, udah ada papernya, nanti saya tunjukin papernya. Jadi nanti dia pada saat dia ngambil gambar, itu nanti dia pakai recommender system aja sih. Nanti akan shortlist aja, ada 3 kategori yang related. Nanti baru tetap dipilih oleh manusia. Kita nggak bisa memberikan satu pilihan, tetap harus beberapa pilihan. Kemudian nanti dia si warganya memilih sendiri gitu. Artinya kalau yang 157 ini kadang-kadang kelemahannya ada masyarakat yang bingung pilihnya kategori apa ya gitu. Kadang-kadang pengguna baru kan dia nggak tahu ini apakah termasuk pelanggaran Perda Pergub, termasuk ini. Jadi ini ada Perda Pergub, pelanggaran Perda Pergub, ada jalanan, ada listrik, ada macam-macam gitu. Kemungkinan orang salah milih kategori itu bisa besar. Nah, pada saat salah pilih kategori berdampaknya adalah nanti perangkat daerahnya nggak sesuai. Wah ini bukan saya nih karena kategorinya salah. Nah itu yang kita ketemuin. Makanya saat ini yang sedang kita kembangkan, risetnya sudah kita lakukan. Jadi kita melakukan itu by riset. Risetnya sudah kita lakukan, nanti pada saat nanti orang ngambil gambar sampah, nanti akan muncul recommender system saja. Nanti ada berapa? 3 muncul, 3 nanti masyarakat pilih. Itu salah satu yang potensi untuk yang sudah kita kerjakan. Lanjut. Nah ini contoh tadi implementasi CRM tadi ada tadi sensing ya, tinggal ambil tag foto gitu kan. Kemudian dari sini, dari ambil foto, deskripsi dan segala macam pilih kategori. Nah, kemungkinan salahnya tadi pilih kategori gitu. Untuk bagian orang tertentu. Kemudian nanti understanding sistem akan memilih kategori yang mana dan seterusnya. Kemudian nanti akan dispatch petugas untuk solve the problem gitu. Ini salah satu. Nah, sampai saat ini kita sudah menyelesaikan sekitar 240 masalah. Lanjut. Nah ini contoh impact value-nya saja sebenarnya kalau kita ngomongin public services ya. Public service itu harus punya value proposition atau setidaknya memberikan efektivitas before after gitu. Artinya yang sebelumnya 1 jam menjadi 1 menit gitu ya. Yang beli 1 hari itu harus
harus kuat di situnya gitu. Artinya inovasi yang kita hasilkan itu harus memiliki dampak konkret ya, minimal dari segi efektivitas, efisiensi dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini contoh data-data ini, kita juga data-data laporan aduan warga itu juga bisa diakses tidak hanya oleh petugas, pemerintah, tapi juga masyarakat. Nah, masyarakat juga, kebetulan kita juga lagi mengadakan kompetisi student science research ya, artinya student science research ini kita tujukan buat anak-anak SMA, supaya apa? Supaya anak-anak SMA Jakarta ini punya pemikiran yang growth hacking mindset, artinya kalau mereka, oh banjir, macet, oh udah biasa. Artinya mereka memang coba kita latih untuk berpikir, kira-kira bagaimana solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di perkotaan. Nah, salah satunya adalah dengan sistem CRM ini, kita itu bisa mengetahui di wilayah tersebut atau kelurahan tersebut itu sering terjadi masalah apa. Misalkan masalah banjir, parkir liar, dan segala macam. Sehingga mereka bisa memberikan sebuah solusi atau kira-kira solusi apa yang harus dilakukan. Contoh sederhana, banyak laporan juga seperti ini. Ada taman itu, warga lapor taman tidak disiram gitu. Artinya sebenarnya kan ya memang itu tanggung jawab pemerintah, tapi kalau namanya smart city harusnya kan ada partisipasi masyarakat ya, setidaknya dia bisa nyiram sendiri gitu, tanpa nyuruh, walaupun karena dengan adanya kemudahan sistem ini dia bisa lapor. Nanti petugas akan datang tuh nyiram. Tapi ya harusnya dia bisa nyiram sendiri ya tanpa nyuruh petugas gitu. Nah, ini yang kita coba ajari anak-anak SMA gitu. Artinya dia melihat masalah apa yang terjadi di sekitarnya basisnya data. Dari situ kira-kira solusinya apa gitu. Jangan mentang-mentang karena ada sistem ini dikit-dikit ngadu gitu. Karena ini sering terjadi juga, ada penjualan, ini ada penjual yang menghasilkan sampah, karena dia tahu sistem ini, dia lapor aja, ada sampah sekian, nanti ada petugas ngambil. Padahal sampah itu merupakan sampahnya dia gitu loh. Tapi suruh petugas ngambil. Artinya gitu sebenarnya di satu sisi teknologi ini memberikan sebuah dampak yang negatif juga, membuat orang tadi males gitu ya. Artinya dia penjualan, terus dia naruh sampah di sudut, sampah dia difoto, sama petugas pasti diambil, karena apa, dia tahu pasti diambil, nggak bayar kan, seperti itu. Nah, itu ada beberapa memang case yang seperti itu. Nah, dari data ini sebenarnya kita bisa gunakan untuk berbagai inovasi dan sebagainya. Lanjut, nah apa saja yang kita sudah lakukan di samping tadi CRM, kita juga pengembangan super aplikasi. Jakarta Kini, ini super aplikasi Jakarta, kemudian kita pengembangan transformasi digital untuk data driven policy, kemudian pengembangan future city hub, ini menjadi sebuah living lab. Nah, kita juga nanti mengajak teman-teman semuanya, kemudian kita membangun flight control system dengan menggunakan AI, machine learning AI, kemudian pengembangan Jakarta Smart sebagai living lab. Lanjut saja, ini singkat saja. Nah, ini contoh salah satu yang kita penting adalah dengan kita yang kita lakukan adalah bagaimana kita membangun master data. Di pemerintah itu salah satu poin penting ya, krusial itu adalah apakah pemerintah punya master data? Jawabannya itu mungkin bisa iya, bisa tidak. Mungkin kebanyakan tidak punya. Karena master data ini penting dalam hal pengambilan kebijakan. Dengan adanya master data ini kita tadi bisa melakukan personalisasi layanan dan sebagainya. Nah, ini kita lakukan tools yang kita gunakan untuk melakukan integrasi data, kita menggunakan MDM, Master Data Management. Dari Master Data Management ini kita basisnya adalah 11 juta record penduduk Jakarta. Dari 11 juta record penduduk ini kita gabungkan beberapa identifier, misalkan kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Nah, dari data ini misalkan kita bisa melakukan analitik sederhana seperti ini. Misalkan dia mendapat bantuan sosial, tapi kok mobilnya ada 5, kayak gitu-gitu. Jadi hal seperti itu juga kita bisa fraud dan segala macam bisa kita temukan tuh. Berarti ada kesalahan ini. Karena memang sering terjadi. Mungkin KTP-nya dipinjam. Karena banyak kasus-kasus juga gitu. Kok dia dapat bantuan sosial tapi mobilnya 3, 4 dan seterusnya gitu. Kok dia dapat subsidi ini padahal orang kaya dan seterusnya. Itu banyak sering terjadi dengan analisa data secara sederhana gitu dan seterusnya gitu. Lanjut, nah ini contoh kita bangun Jaki tadi super app sebagai platform digital tempat interaksi masyarakat dengan pemerintah, interaksi masyarakat dengan bisnis dan masyarakat dengan masyarakat. Dan harapannya tadi dengan dari data-data Jaki ini kan sebenarnya kita bisa ke depannya itu sebenarnya kita berharap bahwa bagaimana fitur-fitur yang ada di Jakarta Kini itu bisa hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat dari lahir sampai meninggal, dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi dan seterusnya. Dan kita berharap bahwa fitur-fitur ini tidak perlu tadi
bimbingan teknis. Kalau di pemerintah itu kan setiap ada layanan itu perlu bimbingan teknisnya. Nah, kita juga ingin berpikir seperti Google berpikir gitu. Artinya mereka bisa mendesain sebuah produk tanpa perlu banyak involvement dari user gitu. Artinya mudah, user friendly, mudah digunakan dan sebagainya gitu. Nah, lanjut ini contoh yang tadi machine learning untuk flight control system. Nah, bagaimana sistem ini bekerja? Nah, kita menerapkan tadi sensing, understanding, dan actionable city. Sensing adalah bagaimana kita bisa mendapatkan data secara real time. Artinya kita pasang sensor di 178 lokasi. Jadi 178 lokasi itu adalah 177 rumah pompa dan 1 pintu air di Jakarta. Jadi dari satu lokasi itu ada sekitar 5 sensor, misalnya debit air, ketinggian muka air, kemudian suhu dan sebagainya, curah hujan dan sebagainya. Ada 5 sensor. Dari lokasi itu, sensor itu terus bagaimana sensor itu bisa kita dapatkan data secara real time. Jadi ada data logger ini menggrab data dari 178 lokasi. Dari data yang sudah kita integrasikan baru kita buat modelingnya. Misalkan modeling untuk buka pintu air, modeling ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, biasanya pengembangan ini kita juga bekerja sama dengan ahli air juga gitu, karena kita juga nggak paham juga kan. Karena kita biasanya bekerja sama dengan ahli-ahli lingkungan dan seterusnya dalam hal tadi pemodelan itu. Nah, menariknya sebenarnya gini, kemarin itu Bu Ayu juga ini. Kemudian di DSDA itu punya sebuah aplikasi, tapi aplikasi ini sistemnya adalah kalau bagian saya itu sifatnya kayak formula, artinya datanya itu harus lengkap dulu, dari data utama pendukung itu harus lengkap dulu, baru dia bisa modelingnya gitu. Kalau kita di machine learning ini nggak perlu, sepanjang dia punya data kita bisa membangun modelnya. Nah tadi terus divalidasi dan sebagainya. Nah dari sistem yang existing kita jadikan yang sobek tadi itu sebagai inputan dari si machine learning. Karena kan kita butuh variety of data gitu. Nah, tidak hanya dari sensor, itu ada beberapa sumber data, tidak hanya dari sensor, tapi juga sumber-sumber data-data lainnya, misalkan AccuWeather dan sebagainya. Dari internal, eksternal, dan juga dari aplikasi-aplikasi yang ada. Dari data inilah tadi kita kembangkan modelingnya. Misalkan untuk yang sederhana kita lakukan tadi ya, descriptive analytic. Kenapa ini terjadi? Jadi misalkan data-data yang ada, kenapa ini terjadi, kemudian mengapa itu terjadi, kemudian kita bisa prediksi apa, bagaimana itu terjadi dan apa yang harus dilakukan. Contoh model sederhana yang sudah kita bangun adalah misalkan terjadi satu ketinggian muka air misalkan di Manggarai sekian tuh. Kita akan bisa memprediksikan 3 jam, 6 jam, biasanya 3 jam, 6 jam. Itu akan berdampak banjir di mana? Sehingga dari data ini kita bisa mendispatch petugas nih ke lokasi supaya mitigasi banjir. Jadi misalkan terjadi misalkan ketinggian muka air sekian. Oh, ini akan berdampak banjir di wilayah tertentu. Karena sebelum sistem ini ada, itu petugas paham, mereka punya tacit knowledge. Tacit knowledge misalkan, wah banjir sekian, siap-siap di sana ya, kirim orang petugas, itu tahu mereka. Karena tacit knowledge-nya sudah ada, terbangun. Nah, sistem ini kita bangun itu tadi untuk melakukan tadi transformasi tacit itu menjadi eksplisit gitu, di dalam sebuah sistem. Nah, salah satunya dengan AI tadi, dengan machine learning tadi. Jadi misalkan ada kondisi banjir sekian, nanti kira-kira dampak banjir di mana dan seterusnya. Nah, itu salah satu model yang pertama yang kita bangun. Kemudian kita juga sedang membangun model buka pintu air. Bapak Ibu tahu nggak kalau di Jakarta itu buka pintu air itu harus gubernur yang mutusin. Dan itu biasanya itu bisikan ada petugasnya tuh. Jadi berdasarkan orang. Jadi bayangkan Bapak, oh buka, itu nanti ada orang-orang yang ngomongin berdasarkan pengalaman dia. Bukan berdasarkan, jadi berdasarkan Pak, ini keren. Dia lihat air tuh Bu, lihat air, wah air, buka sana gitu. Kejadian lapangan seperti itu. Jadi lihat air, ya sama seperti Mbah Marizan aja. Jadi itu memang benar. Jadi dia udah pengalaman spiritual. Jadi lihat air dari namanya arus, kemudian warna dan segala macam. Itu dia tahu. Buka pintu air sekian. Karena pintu air itu signifikan. Karena salah buka pintu air bisa jadi banjir di Jakarta. Dulu pernah nggak yang kasus yang untuk 2000 di Istana Banjir itu gara-gara salah buka pintu air itu. Jadi Istana Banjir itu karena kesalahan buka pintu air. Jadi kalau yang bukan Istiqlal itu dibuka, Istana banjir. Kalau itu makanya sangat berdampak gitu. Artinya
dengan adanya sistem ini kan bisa menjadi sebuah second opinion ya. Artinya tidak hanya berdasarkan orang, tapi juga ada berdasarkan ini analitik ya, sehingga bisa menjadi sebuah korelasi kira-kira benar nggak gitu kan. Itu. Nah, dengan data-data tadi kita bisa membuat tadi analitiknya ya tadi action. Action itu untuk petugas, kemudian juga kita bisa memberikan alert atau early warning system kepada masyarakat. Jadi melalui misalkan aplikasi Jaki, oh di sini akan terjadi banjir segala macam segala macam. Nah kebetulan ini pernah kita dapat award nih, kita mendapatkan award di ajang WSAS Prize di 2022 di ITU PBB. Kita dapat winner untuk kategori e-science secara konsep. Kemudian kita juga pernah mendapatkan award di IEEE Smart City Conference. Kita pernah untuk inisiatif dan inovasi control system seperti ini. Itu. Lanjut. Nah ini tempat living lab. Nah harapannya tadi kita coba menjadikan living lab ini sebagai sebuah city lab, urban lab dan sebagainya lah. Salah satu yang kita coba feeding bagaimana kita menyediakan data platform dan segala macam. Harapannya inovasi AI itu juga bisa kita coba kurasi, kita coba implementasikan, validasikan dan uji coba di konteks-konteks yang real seperti itu. Nah lanjut. Nah ini kita juga membangun literasi digital kepada masyarakat. Ini menjadi selalu satu tantangan juga, artinya kalau kita ngomong AI, kalau kemarin Bu Ayu, talentnya aja kurang gitu kan. Artinya ini menjadi sebuah hal yang penting bagaimana kita menjadikan AI ini menjadi bagian penting bagi anak-anak muda, anak-anak SMA, sehingga mereka sudah mulai berpikir bahwa teknologi itu, bahwa AI, misalkan chatbot itu bukan suatu hal yang ditakuti gitu kan. Artinya itu adalah memberikan bantuan kita supaya lebih cepat gitu ya. Contoh misalkan suruh buat pidato dengan AI kan, sepanjang kita bisa mengkritisi, sepanjang kita punya critical thinking gitu. Bukan berarti apa yang dihasilkan chatbot itu akan keluar gitu. Biasanya chatbot itu butuh feedingan kita juga supaya apa yang dikeluarkan itu sesuai dengan harapan kita gitu. Misalkan contohnya, saya juga kadang-kadang buat sambutan atau pakai chatbot juga, cepet. Karena dulu waktu saya kalau nggak pakai chatbot dulu saya pernah sebagai staf tim statusnya menteri, lama itu kurang mungkin 1-2 hari lah, perlu buat kata sambutan 2 halaman itu perlu mikir, perlu riset. Tapi dengan adanya chatbot kita coba, misalkan contohnya ini mungkin saya chatbot misalkan Dirjen A, saya tinggal cari aja statement-statement yang sama yang sering dikeluarkan oleh si pejabat itu. Nanti saya feeding kumpulin, nanti otomatis dia akan coba merangkai. Tapi kita analisa lagi gitu. Artinya nggak sembarangan kan, kalau kita buat kata sambutan kan harus memang sesuai dengan apa yang sering dinarasikan orang tersebut. Beda dong kata sambutan dari Pak Jokowi dengan sambutan misalkan Gubernur A, Gubernur B dan seterusnya gitu. Saya suka Gubernur A, Gubernur B supaya nggak politik gitu. Jadi gitu. Kalau Pak Jokowi kan masih jadi presiden ya. Kalau gubernur kan udah udah PJ apa? Jadi Gubernur A, Gubernur B dan seterusnya. Nah, itu salah satu next. Nah ini contoh apa yang sudah kita lakukan di riset Bu dan teman-teman ya. Yang pertama tadi, ini publish di IEEE International Smart City Conference, di bagaimana Jaki itu bisa membantu masyarakat untuk melakukan kategorisasi dengan mudah gitu. Artinya dari foto yang diambil, tadinya kan dia harus milih tuh 157, nanti tinggal muncul ada 3 atau 5 gitu, shortlist aja gitu. Jadi udah publish secara dan hasilnya hampir 80%. Tadi kalau kata Bu Ayu kalau udah 80% ya udah oke gitu ya. Kalau 70 ya belum gitu ya. 70 60 ya belum gitu. Kemarin karena saya ikut kuliahnya Bu Ayu juga ini 80 udah oke gitu. Kemudian yang ini pertama, yang ini pakai machine learning algorithm juga sederhana juga. Model-modelnya sudah ada gitu. Kalau kita kan karena yang buat itu anak-anak S1 sebenarnya, anak S1 dan segala macam gitu. Saya cuma ngarahin ya. Artinya saya bilang modelnya nggak masalah umum, tapi hasilnya ini bagaimana ini bisa memberikan sebuah insight, kontribusi konkret kepada problem yang ada gitu. Kemudian yang kedua kita menggunakan ini deep learning model untuk melakukan data sintesis. Problemnya gini, kita kan waktu zaman COVID itu kan menganalisa data-data COVID. Nah, pada saat kita analisa data COVID, kita itu pasti compromise privacy. Ya, kayak saya tahu nih, ini lahirnya di mana, alamat di mana segala macam itu. Nah, the question itu waktu saya tantang tim saya gini, bisa nggak kita coba proses, tapi gini. Jadi kan kita akses itu kan raw datanya. Nah, bagaimana kita bisa menganalisa raw data dengan data sintesis hasilnya sama? Saya bilang, ya udah pakai sintesis data. Nanti hasilnya akan sama.
Nah, itu yang salah satu riset yang kita lakukan adalah, jadi dengan membuat data sintesis, secara tidak langsung kita tidak mengkompres data pribadi. Karena di data sintesis itu atribut-atribut data pribadi sudah nggak ada. Artinya kita bisa menganalisa data itu secara tanpa mengkompromis data privasi. Kelemahannya apa? Ya kelemahannya ya analisanya terbatas. Ya untuk tujuan yang mau kita buat gitu. Artinya kalau tujuan lain ya beda lagi gitu kan. Seperti itu. Tapi setidaknya itu salah satu effort kita, salah satu usaha kita bagaimana kita bisa menganalisis data tanpa mengkompromis privacy seseorang gitu. Ini juga sudah publish di IEEE International Conference dan seterusnya. Lanjut. Ini juga kita coba kayak sentimen analisis dari laporan-laporannya Jak Lapor di Jaki. Kita coba sentimen melakukan apa sih kira-kira problem yang sering terjadi dan seterusnya. Ini kita menggunakan sentimen analisis dan juga ada publish juga di ini kayaknya ini 2022-23 ini. Ini recent paper kita. Kemudian kita menggunakan chatbot juga untuk public services kita juga ini untuk menggunakan AI. Nah, ini salah satu yang sebenarnya biasanya kita sebelum kita eksekusi untuk development, kita juga buat kajian dulu, setelah itu matang baru kita masuk tahap development gitu, seperti itu. Lanjut, ini beberapa diskusi ya. Tadi menarik juga kemarin saya juga sampaikan juga, jadi development chatbot platform untuk government service, atau sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau kita ngomongin kayak chatbot, ChatGPT gitu kan biasanya kalau pemerintah itu kan selalu nanya, misalkan gubernur, pimpinan, kira-kira penyerapan kita berapa persen? Kira-kira anggaran kita berapa tahun ini? Atau tahun depan, panggil dong kepala biro, pasti selalu gitu ya. Nanya, panggil kepala biro atau pada saat kita sidang di DPRD, DPR, menteri kan ngomong tuh pasti punya data. Biasanya kan tim-timnya kan banyak tuh ngasih jawaban, segala macam ada pertanyaan. Nah, bayangkan sederhananya kalau kita bisa membangun sebuah chatbot yang spesifik untuk keperluan pemerintah. Artinya pemerintah seorang leader itu dengan PD-nya membawa iPad aja udah dia jalan gitu. Dia kalau nanya berapa penyerapan, klik aja gitu, tanya gitu. Tapi butuhnya tadi kita harus membangun data regionalnya, data lokalnya supaya bisa di training sama si machine learning gitu. Ini salah satu yang menarik ya. Saya yakin sih kita bisa lah buat kayak gitu ya Bu ya. Itu hal yang kalau sederhana gitu. Tapi sepanjang tadi kita bisa melihat tacit knowledge yang ada di pemerintah itu seperti apa gitu. Karena memang ini contoh misalkan setiap ada rapat gitu ya, pimpinan kan butuh bahan-bahan tuh. Berapa penyerapan? Kadang-kadang coba segera gitu kan. Sebenarnya datanya ada gitu, datanya ada. Coba datanya dikumpulkan segala macam sehingga pertanyaan-pertanyaan berulang itu bisa dijawab dengan baik. Karena kalau saya juga, kalau kita di DPR, DPRD itu pertanyaan-pertanyaan berulang. Jadi misal masalah ini, berapa ini, itu pertanyaan-pertanyaan berulang gitu. Artinya bisa dijawab gitu dengan baik gitu. Dan sangat bisa akurat gitu. Itu satu. Dan di samping itu juga, mungkin kalau kita bicara sebelum adanya ChatGPT, Generative AI itu kan kita juga udah menggunakan chatbot. Tapi memang belum sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya gitu. Apalagi chatbot yang bisa mengetahui feeling kita, perasaan kita dan seterusnya gitu. Kemudian ini yang juga yang poin 2 ini mungkin yang bisa digunakan ini mungkin Bapak Ibu kalau Kemenpan RB itu lagi menggalakkan namanya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini yang ada salah satu giat dari Kemenpan RB. Kalau namanya mall pelayanan publik berarti kan fisik ya. Artinya harapannya supaya tidak banyak interaksi sehingga tadi harus ada personal identification, jadi bisa langsung tidak perlu bawa KTP tapi dengan biometrik what you are gitu kan, dia bisa memberikan sebuah rekomendasi kira-kira pelayan publik mana yang harus menjadi prioritas dan sebagainya. Kemudian tadi yang sentimen untuk big data analysis itu memahami aspirasi masyarakat itu. Nah ini juga harusnya dan ini misalkan contoh ini pada saat misalkan pemilu, saya yakin ini Bu Ayu, misalkan para capres ini kan pasti mereka butuh data ya, kira-kira apa sih kebutuhan yang masyarakat yang dalam hal 5 tahun ke depan tuh, kira-kira apa? Nah harusnya tim supportnya ini pasti harus disupport dengan AI supaya bisa menghasilkan sebuah aspirasi kebutuhan yang konkret gitu ya, yang memang relevan untuk 5 tahun ke depan gitu. Seperti itu. Nah ini juga tidak hanya buat capres, buat kita juga penting gitu. Artinya dalam perencanaan kita juga kira-kira contoh misalkan kan kita di daerah itu kan selalu membuat nama RPJMD. RPJMD itu biasanya dibuat setiap pemimpin baru dan itu berlaku 5 tahun.
Bayangkan biasanya 5 tahun itu kita umumnya biasanya buatnya spesifik, umum. Nah harusnya dengan adanya AI kita kan bisa memprediksi ya 5 tahun ke depan seperti apa behavior. Google aja bisa, gitu. Google aja bisa gitu, karena punya data. Kemudian ini AI for budget management ya. Kita punya smart planning and budgeting. Nah, walaupun aplikasi kita saat ini yang dikembangkan oleh Bapeda belum pakai AI, ini bisa salah satu menjadi suatu hal yang menarik ya untuk dilakukan eksplorasi. Kemudian AI for citizen information management tadi kita sudah jelaskan. Untuk traffic ya ini hal yang udah common ya, tapi memang belum terasakan gitu. Ini kalau kita ngomong kemarin Dinas Perhubungan DKI bekerja sama dengan Google ya. Tapi memang untuk mungkin dari traffic light management. Tapi bagaimana ini supaya bisa menjadi bagian hidup ya. Artinya tadi kalau di Hangzhou itu ada city brain, artinya dia bisa real time atau tidak hanya basisnya data-data, tapi mungkin ada sumber-sumber data yang lain yang bisa dilakukan modeling. Kemudian untuk disaster management dan sebagainya. Nah kemarin juga saya belajar dari Bu Ayu itu ada problem solve agent, knowledge based agent, learning based agent ya. Ini menjadi hal yang penting ya. Mungkin untuk satu case mungkin lebih cocok ke learning gitu ya. Ada case untuk lebih cocok problem solving saja. Ada satu case yang cocok untuk knowledge based agent misalkan dalam konteks misalkan kedokteran ya. Kedokteran itu mungkin lebih pada knowledge based agent. Tapi kalau chatbot dan segala macam mungkin pada learning based agent gitu. Tapi kalau yang spesifik misalkan kemacetan atau segala macam yang tadi mungkin CRM itu mungkin lebih cocok ke problem solving agent gitu. Nah ini mungkin dari forum ini saya mesti mengajak mungkin kita bisa mulai dari hal-hal yang konkret. Mungkin tadi salah satunya yang mungkin saya mengundang tadi AI for city planning ya. Karena kita juga sebagai Jakarta sebagai kota global kan kita harus bisa memprediksikan. Contoh sederhananya gini. Contoh untuk pajak aja. Pajak itu kan kalau pajak itu kan ada data-data berbasis map. Nah, kalau kita punya data pajak, kita kan bisa memprediksikan kira-kira pendapatan kita ke depan itu seperti apa. Kalau saat ini basisnya kan tanah, belum bangunan. Nah, tanah itu kan tanah PBB, tapi kan harusnya bisa dikombinasikan dengan 3D bangunan sehingga kita bisa mendapatkan aktual pajak yang benar, PBB yang benar. Jadi kan namanya bangunan itu kan berubah-ubah ya, berubah dan seterusnya. Nah, ada harapannya tadi kita bisa melakukan pemetaan tersebut. Kemudian begitu juga dengan kemampuan fiskal sekian, kira-kira mana yang menjadi prioritas gitu untuk pembangunan. Ini mungkin menjadi salah satu topik besar ya. Nah, tadi juga pesannya kalaupun nanti Bu Ayu dan timnya, kalaupun ada ide-ide, kita coba bisa lewat cari grant melalui Bappenas. Karena harapannya DKI bisa jadi beneficiary gitu ya. Beneficiary, mungkin kita nggak punya uang ya, tapi karena banyak orang yang memberikan funding grant. Sepanjang tadi grant itu benar-benar bermanfaat bagi kita gitu. Karena kita menjadi mitra untuk beneficiary-nya gitu. Mungkin itu yang terakhir ya, udah habis ya. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.